Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak. Senang sekali berjumpa dengan kawan pajak pada episode podcast Jejak Pajak episode yang ke-8. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat selalu. Pada podcast Jejak Pajak kali ini kita akan mengambil tema mengenai penilaian pajak. Dan di sebelah kita sudah hadir. Beliau adalah Bapak Yusuf, penilai pajak dari KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Betul sekali. Gimana kabarnya Pak Yusuf? Baik sekali Mas Yudi. Ya, Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Ya. Bisa diceritakan sedikit nih Pak Yusuf mengenai apa latar belakangnya Pak Yusuf, terus sudah berapa tahun sebagai penilai pajak di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan ini? Oke. Nah, jadi gini Mas Yudi. Jadi saya di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan ini udah 2 tahun. Sudah 2 tahun nah, ya. Okay. Sebelumnya saya dari Kalimantan. Okay. Untuk penilai pajak sendiri saya berarti sudah 5 tahun saya. Sebagai penilai pajak ya. Jadi sudah cukup lama ya. Ya lumayan. Oke. Oh ya, ini sebelum kita mulai ke materi ya, ke tema. Sebelumnya biar suasananya lebih cair, nanti kita akan memberikan pantun dulu ya. Oke. Ingin rasa memakan kari. Cakep. Kari cendawan, batang keladi. Artinya. Girang rasa tidak terperi. Berjumpa kawan pajak di acara podcast hari ini. Nah, Mas Yusuf, kita langsung ke materi aja ya. Oke, Mas Yudi. Mungkin kawan pajak juga perlu tahu ya, kalau di struktur organisasi KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan ya, itu kan ada beberapa seksi. Nah, Betul. ada seksi pelayanan, seksi pengawasan, ada juga seksi P3 ya. P3 kan pemeriksaan, penagihan dan penilaian ya. Terus ada seksi PKD terkait data, dan ada juga jabatan-jabatan fungsional gitu ya. Nah, kalau podcast pada episode berikutnya kemarin kita sudah mengundang beberapa narasumber, termasuk kayak dari seksi pengawasan ada akun representatif, terus ada seksi pemeriksaan kita dengan mengundang fungsional pemeriksa pajak. Selain itu juga kita juga sudah pernah mengundang di bagian penagihan jurusita pajak. Nah, pada kali ini kita memang sudah berinisiatif untuk memanggil salah satu petugas dari penilai pajak kita. Gitu ya. Nah, sebenarnya kalau penilai pajak, mindset kita ya, untuk penilai pajak itu terkait properti ya. Jadi penilaian properti yang ada di mindset kita. Iya, betul. Jadi mungkin sudah lama ya sebenarnya penilai pajak ini ada, cuman mindset kita atau mungkin wajib pajak pada umumnya itu menilai properti pada umumnya. Nah, betul. Mungkin Pak Yusuf bisa menceritakan ya, yang dimaksud dengan penilai pajak itu seperti apa gitu? Oh ya, kalau penilai pajak sendiri Mas Yudi, sebenarnya diatur di Permenpan RB nomor 11 tahun 2018, yaitu adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan penilaian dan atau pemetaan yang mempunyai kualifikasi profesional. Jadi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang penilaian dan atau pemetaan. Betul. Nah, sedangkan untuk penilai pajak itu khusus di DJP adalah pegawai yang ditugaskan untuk melakukan penilaian. Nah, cuman nggak hanya penilaian properti. Jadi di situ ada penilaian NJOP untuk PBB, kemudian penilaian bisnis dan juga properti, tentu aja. Oke. Berarti lebih luas ya lingkupnya. Lebih luas untuk di DJP ini. Ya. Kalau jabatan fungsional penilai pajak sendiri sudah dimulai kapan ya? Karena setahu saya dulu
untuk penilai pajak ya. Ini adalah penilai pajak bumi dan bangunan Iya, ya. betul. Sebelum pajak P2 ya, P2 pindah ke pemerintah daerah, pada saat itu kan istilahnya masih pakai penilai pajak bumi dan bangunan. Iya. Gitu. Jadi dulu jadi perubahan nomenklaturnya itu mulai 2019 ya Mas. 2019 ya. Jadi yang sebelumnya penilai itulah penilai PBB, berubah nama menjadi penilai pajak. Jadi cakupannya lebih luas, Lebih luas cuma lagi ya. PBB aja. Oke. Mungkin kita juga mengenal dengan istilah penilai publik ya. Ya, Ya, jadi ada penilai publik dan kita sendiri di DJP juga ada istilah penilai pajak. betul. Kira-kira yang membedakan antara dua istilah ini apa ya, Pak Yusuf? Ya, jadi penilai pajak tuh sebenarnya mirip sama kayak auditor atau pemeriksa pajak. Kalau di luar sana ada kantor akuntan publik, Ya. di sini ada pemeriksa pajak. Begitupun dengan penilai pajak. Kalau di sini ada penilai pajak, di sana ada penilai publik yang biasanya di kantornya adalah kantor jasa penilai publik. Nah, sebenarnya untuk penilai publik ini nggak asal jadi penilai publik itu. Ya, harus ada kualifikasi khusus ya, Pak. Ya, ada kualifikasi khusus, yaitu harus dapat izin dari Menteri Keuangan. Oke. Jadi harus ada izin dan ditunjuk oleh Menteri Keuangan ya. Betul. Oke. Untuk penilai pajak sendiri ya, kan tugasnya tadi sudah luas ya, cakupannya lebih luas, nggak hanya terkait masalah PBB aja ya. Apakah selama ini sudah mungkin kayak tadi terkait penilaian bisnis ya, terus penilaian mungkin nanti ada penilaian harta berwujud atau tidak berwujud, itu apa sudah pernah dilakukan ya di KPP Pertama Jakarta Global Pertamburan? Kalau di KPP Jakarta Global Pertamburan ini kebetulan yang sudah kami lakukan yaitu penilaian bisnis. Untuk bisnisnya ini ada kemarin kami sempat melakukan penilaian bisnis atas peredaran usaha wajib pajak. Jadi kita nilai kewajarannya, bagaimana sih kewajaran omset atau peredaran usaha dari wajib pajak. Kemudian selain itu untuk yang bisnis kita juga melakukan penilaian transaksi jual beli saham. Jadi kita melakukan penilaian wajar nggak sih ini transaksi jual beli saham, yang apalagi yang berhubungan dengan hubungan istimewa gitu. Oh gitu ya. Kemudian untuk aktiva berwujud, kalau aktiva berwujud tuh properti ya. Ya. Properti itu cukup banyak kalau yang di KPP Global Pertamburan ini. Kalau untuk aktiva yang tidak berwujud kebetulan belum ada nih. Oke. Itu tadi cuma termasuk tugas dan fungsi sebagai seorang penilai pajak ya. Betul. Kalau di KPP sendiri kan sudah ada AR ya, akun representatif, juga ada pemeriksa pajak juga. Nah, apakah tugas-tugas yang dilakukan oleh penilai pajak ini tidak berbenturan ya, atau mungkin beririsan mungkin ya? Karena kan secara tugasnya hampir mirip ya. Iya betul. Ya. Mirip. Sebenarnya untuk tugas dari penilai ini kan sebagai tenaga ahli ya Mas. Jadi ketika AR melakukan pengawasan kepada WP, kemudian AR merasa oh ini perlu bantuan penilaian, nah baru AR tersebut meminta bantuan dari penilai. Begitupun juga dengan pemeriksa, kan karena kita karena semua pegawai AR maupun pemeriksa itu mungkin tidak menguasai bagaimana proses penilaian, maka disitulah mereka mengajukan bantuan permintaan penilaian gitu. Oke, baik, seperti itu ya. Tentunya untuk melakukan kegiatan penilaian pajak kan harus ada dasar hukumnya ya. Mungkin Mas Yusuf bisa menjelaskan sedikit ya dasar hukum tentang penilaian pajak ini. Oke. Ya itu seperti yang saya bilang di awal tadi Mas, untuk dasar hukum yang pertama itu Permenpan RB nomor 11 tahun 2018. Yaitu tentang jabatan dan fungsi penilai pajak. Kemudian untuk petunjuk teknis jabatan penilai pajak itu diatur di PMK 147 tahun 2019. Kemudian ada juga yang terbaru yaitu PMK 79 tahun 2023 tentang tata cara penilaian untuk tujuan perpajakan. Oke, baik seperti itu ya. Jadi dasar hukumnya ada 3 ya, ada 3 peraturan ya Pak Yusuf ya. Betul.
Baik, berikutnya fokus ya, atau fokus dari pekerjaan dari seorang penilai pajak sendiri itu sebenarnya apa sih? Kayak tadi umumnya kan melakukan penilaian dan pemetaan ya. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi penilaian itu mungkin lebih spesifik ke penilaian apa gitu. Oke. Jadi untuk penilaian kan tadi sempat saya singgung juga. Jadi untuk penilaian itu dari NJOP PBB, yaitu menilai nilai jual objek pajak, kemudian nanti hasil akhirnya adalah untuk pajak bumi dan bangunan yang akan dibayarkan oleh wajib pajak. Kemudian untuk PBB ini diatur itu ada sektornya itu ada 6, yaitu perkebunan, perhutanan, pertambangan migas, pertambangan minerba, pertambangan panas bumi, dan lainnya. Nah, untuk di KPP Gropet ini kita hanya ada sektor lainnya, yaitu subsektor perikanan tangkap. Untuk yang sektor lainnya kebetulan di Jakarta hampir jarang, Mas ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, yang penilaian aktiva berwujud tadi, yaitulah properti, jual beli tanah dan bangunan. Untuk di KPP kita ini cukup banyak karena wilayah kerja kita kan luas ya. Kemudian juga perekonomian wajib pajak juga cukup bagus di Jakarta Barat ini. Kemudian untuk yang aktiva tidak berwujud, nah tadi sih sebenarnya contohnya itu adalah pengalihan hak merek atau hak cipta. Ya, betul, ya. Cuman untuk kasus tersebut, untuk biasanya di KPP yang besar, untuk di KPP Pratama jarang sekali. Belum ada ya. Dan satu lagi yang penilaian bisnis gitu, Mas, yang jual beli saham maupun itu juga sudah pernah dilakukan atau belum pernah ya? Sudah pernah. Sudah Kalau pernah yang juga jual beli saham sudah pernah. Nah, kalau di kita ya, kalau saya lihat kan banyak itu pajak atas pengalihan tanah, bumi dan bangunan ya. Nah, itu kan banyak acuannya kan kita pakai nilai NJOP ya kan. Nah, biasanya kan acuan NJOP kita kan pakai dasar NJOP yang diterbitkan oleh pemerintah daerah ya. Betul. Karena kan sekarang PBB sudah pindah ke sana. Cuman kadang kan ada beberapa kasus yang mungkin nilainya tidak wajar. Berarti sebenarnya itu bisa ini ya, kita lakukan minta ke penilai pajak untuk menilai ulang ya. Bisa. Atau gitu ya. Jadi nggak harus melalui misalnya kita harus ke Pemda untuk menilai tersebut enggak ya. Jadi kita bisa minta penilai pajak kita sendiri untuk melakukan penilaian ulang ya. Iya, bisa, Mas. Nanti kita bisa mengajukan surat gitu atau seperti apa prosedurnya, Mas? Kalau yang pengalihan tanah dan bangunan ini kan untuk menguji kewajaran ini kan kami pakai beberapa metode. Ya. Cuman biasanya yang kami lakukan adalah pencarian data pasar. Jadi kita cek di daerah tersebut, misalnya nilai tanah sekian, kemudian nilai bangunan sekian. Nanti kita cari data pasarnya. Ketika kita sudah ketemu nih wajarnya segini, kita lihat ke yang dilaporkan wajib pajak. Kalau misalnya wajib pajak tidak wajar dalam melaporkan penjualannya, nanti bisa dikenakan pajak yang lebih tinggi. Dengan diberikan SKP ya? Atau gimana? Iya, Oke, kalau tadi menarik gitu yang masalah saham ini, karena saya juga baru dengar ini. Pengalaman Mas Yusuf sendiri yang terkait saham itu kasusnya seperti apa ya, Mas? Kalau kemarin pengalihan saham yang saya kerjakan itu, jadi ada perusahaan yang mengalihkan beberapa sahamnya atau menjual beberapa sahamnya ke perusahaan yang lain. Kemudian ini terdapat hubungan istimewa. Dan dia melakukan pencatatan itu berdasarkan nilai buku. Seharusnya kan kalau dihubungi berhubungan istimewa, yaitu menggunakan nilai pasar wajar. Gitu. Jadi harus kita nilai wajarnya. Nggak bisa dia pakai nilai buku. Seperti itu ya.
Apalagi kalau di Jakarta ya, mungkin pada umumnya kan pasti banyak ini ya, kegiatan-kegiatan yang membangun sendiri ya. Betul. Ya, apakah mungkin sudah pernah ada kasus mungkin AR ya? Ini kan terutama dengan pekerjaan dari AR sendiri yang melakukan pengamatan ya di wilayahnya masing-masing. Kalau menemukan ada wajib pajak yang mungkin melakukan apa atau merehab atau membangun sendiri, kan pasti mereka juga butuh penilaian dari ini ya, dari penilai pajak sendiri ya. Apakah kasus itu juga sering ini ya dilakukan atau ada permintaan dari AR mungkin secara khusus ya? Untuk kegiatan membangun sendiri atau KMS ini memang cukup banyak di KPP Kropet ini Mas ya. Ya itulah tadilah karena perekonomian dari wajib pajak ini cukup bagus di sini. Banyak sekali wajib pajak yang membangun bangunan sendiri yang lebih dari 200 meter. Disitulah syarat utama bangunan tersebut dikenakan PPN KMS. Untuk permohonan bantuan sendiri sudah cukup banyak dari account representatif. Kemarin baru saja kami visit, kemudian kita cek lokasinya, kita cek bahan bangunannya dan kita ukur menggunakan alat pengukur. Ternyata lebih dari 200 meter. Maka nanti akan kami nilai, kami kasih datanya ke AR untuk ditindaklanjuti. Oke, berarti harus hati-hati nih ya kawan-kawan pajak. Jadi kalau dalam melaporkan apa kegiatan menjual ya, menjual tanah dan bangunan atau propertinya harus sesuai dengan kondisi sebenarnya ya. Jadi jangan apa ditutupi atau dikurang-kurangi karena kita juga bisa melakukan penilaian tersendiri ya. Nanti malah nanti akan dapat kena sanksi ya, dapat kenakan sanksi kalau ternyata laporan yang dilaporkan wajib pajak terbukti tidak benar gitu. Betul sekali. Oke. Baik, terus terkait yang ini Mas, yang penilaian bisnis ya. Nah, kalau penilaian bisnis kan pada umumnya kan terkait saham ya. Tadi kalau dari Mas Yusuf cerita. Dasarnya kan berarti dari pelaporan dari SPT-nya wajib pajak. Iya. Kira-kira penilaian tersebut itu atas inisiatif sendiri dari penilai pajak ataukah memang pasti harus nunggu permintaan permintaan penilaian dari seksi terkait ya, mungkin dalam hal ini mungkin seksi pengawasan ya AR gitu. Gimana Mas? Oke. Jadi untuk apa penilaian jual beli saham ini sebenarnya sumbernya ada dari permintaan bantuan oleh AR, kemudian ada bahan yang semacam di dropping dari kantor pusat. Oh gitu ya, ada juga ya. Ada juga. Kemudian yang ketiga bisa juga kita melakukan secara mandiri bisa juga. Cuman untuk kebanyakan sih dari permintaan AR. Nah gitu ya. Kalau lihat dari jumlah pegawainya ya, penilaiannya kan ada 2 ya. Ada 2. Kira-kira tenaganya cukup nggak untuk memenuhi wilayah kita kan termasuk cukup luas ya untuk wilayah kan wajib pajaknya juga banyak. Kalau menurut dari pandangan Pak Yus sendiri, apakah sudah cukup atau kalau masih kurang kira-kira? Iya Mas, sebenarnya kalau dibilang cukup ya cukup, kalau dibilang nggak cukup ya cukup aja sebenarnya. Karena sebenarnya untuk volume pekerjaan kita kan berdasarkan permintaan bantuan kebanyakan ya. Nanti tinggal kita atur aja kita mau mengerjakannya yang mana dulu, kita prioritaskan yang mana dulu. Nah, paling gitu aja sih Mas, kita ngatur waktunya aja. Kalau mungkin ada pengalaman nggak terkait ini penilaian objek pajak kayak mungkin perkebunan, terus perikanan gitu. Karena kalau setahu saya sih di KPP kita ada ini ya usaha perikanan ya Mas ya. Sudah pernah melakukan itu Mas? Ya, sudah pernah Mas. Dan untuk PBB perikanan ini kan tiap tahun ya. PBB kan dikenakan tiap tahun. Jadi kami melakukan penilaian itu biasanya di awal tahun, di semester pertama. Karena untuk mengejar penerbitan SPPT yang kan pada paling lambat tuh
akhir semester pertama tahun berjalan. Nah, paling itu aja sih Mas untuk yang PBB perikanan tangkap. Kemudian untuk yang perkebunan, karena kita nggak ada wajib pajak Terkait kebunan nggak ada ya? terkait perkebunan, paling kita untuk perkebunan melakukan penilaian di penilaian kewajaran omset atau kewajaran peredaran usahanya aja sih. Itu mesti dilakukan dengan penelitian lapangan atau cukup melalui ini aja, data-data yang ada di kantor aja, Mas? Oh ya, untuk sebenarnya untuk Kayak perikanan tadi ya. penelitian kantor atau lapangan ini kan kita cek dulu Mas ya. Kalau misalnya wajib pajak melaporkan SPOP-nya secara benar dan kita cek juga wajar. datanya wajar, terus kita cocokkan dengan data internal kita juga nggak terlalu jauh misalnya selisihnya. Jadi kita nggak perlu sampai ke lapangan, Nggak perlu ya. kita cukup dari kantor aja. Namun ketika wajib pajak kok kayaknya ini ada yang disembunyiin nih, nah baru kita cross check ke lapangan. Nanti biasanya didampingi sama HR. Oke, baik, gitu. Nah, kira-kira sebagai seorang penilai pajak nih, harapan apa yang ingin Mas Yusuf sampaikan ya? Oke. Terutama untuk wajib pajak yang ada di wilayah KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan ini. Oke, wah, kalau dari penilai pajak sendiri ya, kalau dari kami harapannya sih wajib pajak lebih aware, lebih tahu ternyata di DJP itu ada yang namanya penilai pajak ya. Nggak cuma account representatif, Jurusita, pemeriksa pajak, terus ada penyuluh. Jadi lebih aware aja. Jadi wajib pajak untuk aset-aset misalnya yang disembunyikan gitu. Nah, nanti ketika wajib pajak nggak melaporkan dengan sesungguhnya, ada petugas yang bisa melakukan penilaian sendiri ya. wajarnya gitu. Itu aja Mas. Oke. Kembali lagi sih sebenarnya penilai pajak ini kan di DJP fungsinya untuk menggali potensi demi penerimaan negara juga sih Mas sebenarnya. Oke, iya. Baik, sepertinya sudah cukup ya apa yang kita sampaikan ke kawan-kawan pajak semua ya. Mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan terkait masalah penilaian properti atau penilaian saham ya, atau mungkin kewajaran pelaporan, nanti bisa berkonsultasi dengan kami ya di penyuluh pajak yang ada di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan, atau bisa menghubungi penilai pajak ya, secara langsung. Baik, sebelum kita akhiri, sepertinya kita bacakan pantun terlebih dahulu ini ya. Tadi kan di awal kita sudah membaca dan membuka dengan pantun. Sekali, biar afdol. Ya, biar afdol. Oke. Baik. Dari Irian banyak cendrawasih. Cakep. Roti mengembang diberi ragi. Artinya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga kawan pajak berjumpa lagi. Terima kasih atas perhatian dari kawan pajak semua. Semoga kita bisa berjumpa lagi di episode podcast berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.